Horas madihita saluhutna jala selamat borngin madihita manginang. Asat tamulai ma partang yang ata bornginon martang yang naho maita di bagasan rohatabe. Amen. Marende hita. Dohot goan ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goan ni tondi parbadia, na tuma palangit dohot tanoon. Amin. Parangihon hamu manatama di Tuhani, mar guru tu sandok lomoni rohana, mar parbueon parbue mar hite-hite salhut ulan nadenggan. Oloi hamu majahoba mar hite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite olop-olop. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata,
pargogo naso hatu dosan, salehon jala patubu madihami haporseaon nasitong, tabai mahaporseaon nami ganup ari asalam togu, lehon madihami holong ni rohana so marpangasi asa holong rohanami diho dohot didongang nami jolma, lehon dihami pakirimon namangolu asa marasni roha hami mambahen lomo ni roham. Sayoloi mapangidon nami alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama epistel di partangyangan bornginon ima tarsurat di Kolose tolu ayat 10 alu rodi 20 sada tajahama masika soring songonon man hatani tuhata. Hamu akka parupuan oloi hamu mahatani hamulian munabe songon natama di rohani Tuhani. Hamu akka bawa haholongi hamu mapardila munabe jala unang majuking hamu maradopon nasida. Hamu akka dakdanak songon pangoloi mahamu dinatoras muna ai ido di halomon Tuhani. Hamu akka ama-ama unang gitali hamu akka anak hon muna asa unang mandele ima sahatna martua doaka natumangion hatani debata jala naupepsa. Amen. Marende ita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang selalu mengasihi hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, terlebih kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom buat kita semua, Bapak Ibu, saudara, saudari, anak-anak kami sekolah minggu, pemuda dan pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita masih partangyangan beribadah di rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita akan memasuki minggu yang ketiga setelah Trinitatis ke tanggal 28 Juni yang akan datang. Oleh karena itu firman Tuhan
buat kita semua pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Kitab Kidung Agung berbicara tentang cinta kasih. Tak jarang khotbah renungan diambil dari kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ditulis sendiri oleh Raja Salomo. Raja Salomo yang memiliki bakat dan nilai seni yang sangat kuat. Raja Salomo menggunakan gaya bahasa, puisi, dan sajak yang sangat indah untuk menuliskan kitab ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, klimaks atau inti dari kitab Agung adalah cinta kasih yang sejati antara laki-laki dan perempuan. Inilah inti dari kitab Kidung Agung. Salomo mengungkapkan cintanya pada gadis yang dia cintai, dan dia memuji dan dia menyatakan cintanya, kerinduannya. Seperti nats kita pada malam hari ini. Dan inilah yang menjadi latar belakang khotbah kita dengan kalimat cinta itu kuat seperti maut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, cinta kuat seperti maut. Wah, sangat luar biasa. Ini adalah ungkapan yang sangat terkenal sekali. Dan saya yakin cinta bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Kita semua pernah merasakan cinta, falling in love. Jadi cinta itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Dang dao, holongi sian ngoluta. Cinta itu tidak jauh dari kehidupan kita. Tapi menariknya, kalau kita ditanya tentang cinta, apa sih itu sebenarnya definisi dari cinta? Apa sih sebenarnya definisi dari cinta? Maka orang tidak bisa mendefinisikan cinta. Yang mengalami juga tidak bisa mendefinisikan cinta. Tapi saudaraku, kita perlu belajar sebetulnya cinta itu apa. Kita perlu mengetahui sebenarnya cinta itu apa. Nah,
saya akan memulai begini. Saudara-saudara, dasar pernikahan itu bukan cinta. Bukan cinta dalam arti kemesraan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi dasar pernikahan itu adalah perjanjian. Sekali dua orang mengambil janji di hadapan Tuhan dan mereka menyerahkan pernikahannya ke dalam tangan Tuhan, maka itu menjadi sebuah perjanjian. Karena itu sebuah perjanjian, agreement, tidak bisa batal. Tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena itu mengikat satu dengan yang lainnya. Karena kita terikat dalam sebuah perjanjian, maka kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena perjanjian itu tadi terikat, maka di perjanjian itu kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Tapi saudara, cinta itu bukan tidak penting. Bukan. Cinta memang ada pertama di dalam pernikahan, tapi jangan pernah menganggap cinta adalah yang utama. Cinta adalah yang utama. Karena pondasi kita adalah perjanjian. Di dalam perjanjian itu kita mencintai. Di dalam perjanjian tadi kita mencintai. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya cintai dalam Kristus Yesus, berdasarkan nats kita ini, sebetulnya apa sih cinta itu? Ini bagian yang sangat penting. Maka kita harus bersyukur saudara, kita jarang mendengarkan khotbah dari Kitab Agung. Sekali kita mendengarkan langsung yang klimaks, langsung yang inti. Itu tadi saya katakan, inti dari kitab ini adalah cinta itu kuat seperti maut. Nah, ada dua bagian yang mau dijelaskan, yang mau kita pahami, yang mau kita mengerti, buat kita semua, buat keluarga kita, buat hubungan kita, buat pasangan kita. Ada dua elemen yang harus ada di dalam percintaan. Ada dua elemen yang mau dijelaskan penulis kitab Kidung Agung yang harus ada di dalam percintaan. Apakah itu? Yang pertama, harus ada kenangan. Ingatan, good memories. Itu tadi dinyatakan di ayat yang kelima. Good memories. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ada good memories, ada ingatan. Saudara, di sana ada kata kubangunkan engkau, yang artinya adalah dirangsang. Dirangsang. Ini adalah semacam rangsangan secara seksual. Saudara, ini bukan pornografi, bukan. Ini adalah menunjuk hubungan antara suami dan istri. Hubungan seksual rangsangan. Kita bukan mau berbicara tentang pornografi, bukan. Tetapi ini mengarah kepada hubungan antara suami dan istri. Hal yang wajar jika seorang suami memuji keindahan, kemolekan sang istri. Begitu juga sebaliknya. Hal yang wajar jika seorang istri memuji dan memuja suaminya. Wajar tak? Wajar.
Yang tidak wajar adalah ketika seorang suami memuji keindahan istri dari orang lain. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika seorang istri memuji keindahan dan memuja keindahan suami orang lain, itu baru tidak wajar. Tetapi di nars ini mau menunjuk hubungan antara suami istri. Itu sebabnya saya katakan tadi ini sangat erotis. Erotis dalam hal lembaga pernikahan. Saudara, cinta yang sejati itu tidak bisa dipisahkan dari ingatan. Tidak bisa dipisahkan dari good memories. Ingatan-ingatan yang baik itu perlu kita simpan. Kita save baik-baik. Pasti ada ingatan. Pasti ada kenangan-kenangan romantis. Good memories antara kita dengan pasangan kita. Jadi good memories itu, ingatan itu perlu kita simpan, kita save baik-baik. Kalau ada kita suami istri yang lagi bertengkar, disarankan, maka disarankan mari kembali menonton video pernikahan kita dulu. Tentu ketika kita menikah pasti ada videonya. Ketika kita sedang cekcok dengan hubungan kita, suami dan istri, mari disarankan kita menonton kembali video pernikahan kita kembali. Dalam hidup ini, kita perlu good memories. Mari kita mengingat kembali hal-hal yang indah yang apa yang pernah kita jalani ketika kita mengalami sebuah percekcokan antara kita dengan pasangan kita. Semua kenangan-kenangan indah mari kita simpan. Jangan sampai kalau sudah bertengkar, sudah lupa semuanya. Mago masude molo ngamasa percekcokan antara suami dan istri. Itu yang pertama. Harus ada kenangan yang manis. Mari diingat kembali. Yang kedua, cinta sejati bukan hanya perlu ingatan saja. Bukan hanya perlu good memories saja. Tetapi juga kepemilikan. Kita berangkat dari ayat yang ke-6. Kepemilikan. Dikatakan di sana, seperti meterai dalam hatimu, seperti meterai pada lenganmu, itu menunjuk mengarah kepada tanda kepemilikan. Contohnya, saudara, kalau sudah menikah, biasanya kita memakai cincin pernikahan, gitu kan? Cincin pernikahan itu artinya saudara sudah ada yang punya. Molo sope dang tarbahin tarpatu pamambahin cincin pernikahan, pasti ada tanda kepemilikan yang lain yang menandakan kita sudah ada yang punya. Cincin itu adalah tanda kepemilikan karena di dalam cincin itu ada nama pasangan kita. Biasa doi molo naing mardongan saripe hubungan saya dipatupa do na mabain titin. Jadi bagasan titinon di surat ma guarni pasangata. Di titini di cincin perempuan dituliskan nama pasangannya laki-laki. Di cincin si laki-laki dituliskan nama pasangan perempuan. Menandakan tanda kepemilikan. Saudara, cincin itu mengingatkan kita kepemilikan. Dimanapun kita berada, kita selalu mengingat pasangan kita. Apapun yang terjadi, kita selalu mengingat pasangan kita. Nah, saudara, itulah dua elemen yang harus ada di dalam percintaan yang mau dijelaskan Kidung Agung di sini. Maka jika ada pertanyaan, lalu mengapa sih cinta itu harus diperlakukan seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Kenapa cinta sejati itu harus ada kenangan yang indah, harus ada good memories, harus dimiliki, harus dibawa kemana-mana, tidak boleh diambil orang. Ada penjelasannya dari ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Saudara, di ayat 6b dikatakan di sana, karena cinta itu kuat seperti maut. Cinta itu kuat seperti maut. Kata karena menjelaskan di situ alasan.
alasan. Mengapa kita harus memandang cinta begitu mulia? Ada alasannya. Karena, jelas sekali ya, karena ini alasan. Tapi yang tidak jelas adalah karena alasan ini memakai metafora. Kenapa? Karena cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, kalau kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, mari kita mengungkapkan dengan metafora. Mari kita mengungkapkannya dengan kiasan-kiasan. Mari kita mengungkapkannya dengan gambaran-gambaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, metafora itu lebih kaya daripada kata-kata. Dan itu yang dipakai penulis kitab Kidung Agung di sini, di nars kita. Metafora itu, kiasan-kiasan itu lebih kaya daripada kata-kata. Saudara, penulis kitab Kidung Agung itu sadar. Dia sadar sesadar-sadarnya. Kalau itu dijelaskan, pasti sangat sulit. Makanya dia menggunakan metafora-metafora. Dia menggunakan kiasan-kiasan. Dan kita lihat tadi ada beberapa metafora dijelaskan di sini untuk menggambarkan kekuatan cinta. Mari kita lihat. Yang pertama di ayat 6b. Karena cinta kuat seperti maut. Lalu dikatakan lagi, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Jadi maut sejajar itu dengan dunia orang mati. Kuat sejajar dengan gigih. Cinta sejajar dengan kegairahan. Kegairahan. Atau bahasa Ibraninya sebenarnya adalah kecemburuan. Not kegairahan. Kecemburuan. It's jealous. Itu yang lebih pas tafsiran bahasa Ibraninya. Kecemburuan. Cinta dan kecemburuan itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Ibarat koin dengan dua mata sisi. Kalau kita mencintai, pasti ada cemburu. Jealous. Hal yang wajar tak? Kalau kita mencintai seseorang, pasti ada perasaan cemburu. Kalau orang yang tidak cemburu, berarti mungkin dipertanyakan cintanya. Kenapa? Karena cemburu itu adalah sesuatu yang positif. Saudara, cemburu itu adalah sesuatu yang positif. Saudara, Allah cemburu juga dengan umatnya. Cemburu kenapa? Karena umatnya itu adalah miliknya. Allah tidak mengizinkan umatnya itu beribadah kepada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Karena umatnya itu adalah miliknya. Dia. Jadi kalau sampai dimiliki dengan yang lain, Allah patut cemburu. Sangat cemburu. Dan sama dengan ayat 6a. Tentang meterai itu bicara tentang kepemilikan tadi. Tentang kepemilikan. Maka kalau pasangan kita itu adalah milik kita, lalu diambil oleh orang lain, bukankah patut wajar kita cemburu? Bukankah patut harus kita pertahankan jika pasangan kita itu diambil oleh orang lain? Tidak pantaskah kita untuk mempertahankan itu? Tapi yang harus kita bedakan adalah cemburu itu boleh, tetapi menjadi pencemburu itu tidak boleh. Over possessive. Iko mana dohita. Kita harus jeli membedakan. Cemburu itu boleh, tetapi menjadi pencemburu itu atau over possessive itu tidak boleh. Apalagi yang berlebihan. Saudaraku yang terkasih, cinta dan maut itu digambarkan seperti dunia orang mati. Artinya
kalau kita punya cinta sejati, berarti kita mempunyai komitmen yang tidak bisa dihentikan. Itu toh. Kalau kita memiliki cinta sejati, kita mempunyai komitmen yang tidak bisa dihentikan. Komitmen yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jadi kalau ada yang sudah masuk ke dalam lembaga pernikahan, kita sudah komit, maka kita harus gigih terus, kuat berjalan terus sampai maut. Makanya kalau kita menikah, kita berjanji, aku akan menjadi suami atau aku akan menjadi istri yang mengasihi engkau dan yang setia kepadamu dalam hal suka dan duka. Berarti duka apapun tidak bisa memisahkan. Aku setia kepadamu dalam hal sehat atau sakit. Mau sakit kejiwaan, mau sakit fisika, itu tidak bisa dipisahkan. Dalam kelimpahan dan dalam kekurangan sampai maut memisahkan kita. Pernikahan itu seperti itu, saudara-saudara. Maka kalau ada generasi keluarga Kristen yang baru menerima pemberkatan pernikahan, diingatlah janji komitmen tadi. Kita sudah komit, maka kita harus gigih terus, bertahan, kuat berjalan sampai maut. Saya akan menjadi suami atau saya akan menjadi istri yang setia kepada sepasangan saya dalam suka ataupun dalam duka, sehat ataupun sakit. Mau itu sakit kejiwaankah atau sakit fisikkah, saya tidak bisa terpisahkan olehnya. Dalam kelimpahan atau dalam kekurangan sampai maut memisahkan kita. Pernikahan itu seperti itu, saudara-saudara. Komitmennya satu jalan. Jadi mari kita ingat-ingat. Kita ingat kembali. Kalau di dalam kuburan beda dengan hotel. Tabotoma. Di dalam kuburan berbeda dengan hotel. Kalau di hotel itu ada check-in dan ada check-out. Tetapi kalau di kuburan itu cuma terima check-in. Sekali check-in, kita tidak boleh kembali lagi. Kita tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Nah, pernikahan juga seperti itu. Sekali kita masuk ke dalam lembaga pernikahan, kita tidak bisa berbalik lagi ke belakang. Atau kita tidak bisa berhenti di tengah jalan. Itu makanya dikatakan pernikahan orang Kristen itu bukan untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Atau paling lama setahun, tetapi sampai maut memisahkan kita. Komitmennya satu jalan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi, metafora yang berikutnya adalah di ayat 7. Dikatakan di sana, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan. Apa artinya? Artinya saudara, bapak ibu, di dalam pernikahan kita pasti banyak masalah. Pasti. Di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasti banyak problem. Pasti banyak persoalan. Jangan berharap semuanya lancar-lancar. Tidak ada pernikahan yang seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bertahanlah. Kalau banyak serangan, kalau banyak tantangan, kalau banyak pergumulan, bertahanlah. Metafora yang terakhir adalah ayat 7b. Harta. Dikatakan di sana, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ini metafora yang dipakai oleh penulis kitab Kidung Agung. Artinya apa? Cinta itu melebihi dari semua harta yang ada pada kita. Cinta sejati itu tidak bisa dibeli. Dengan kata lain, pasangan kita itu jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Belajarlah untuk menghargainya. Belajarlah untuk mengapresiasi pasangan kita. Dari hal yang terkecil sekalipun.
Karena cinta yang sejati itu lebih berharga dari harta manapun. Pasangan kita itu jauh lebih berharga. Maka mari kita sama-sama belajar untuk menghargainya. Mari kita sama-sama belajar memberikan apresiasi kepada pasangan kita. Saudara, apakah susah untuk mempraktekkan kasih seperti itu, cinta seperti itu? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena kita bukan cuma sudah mengetahui, tetapi kita sudah mengalaminya. Allah mengasihi kita. Kasihnya itu seperti api, seperti air yang tidak bisa dikontrol. Dia Allah yang mau menjadi manusia hanya untuk kita. Bahkan di dalam pelanggaran kita, kebebalan kita, dia terus mengejar kita. Karena kasihnya itu tidak bisa terkontrol. Mari kita ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis menawarkan dia akan memberikan semua yang ada di dunia ini ketika Yesus mau menyembah kepada iblis. Tapi apa? Yesus memilih kita. Yesus memilih kita. Kekebalan seperti apapun, dia terus mengejar kita. Saudaraku, bagaimana seandainya dia berhenti untuk mengasihi kita, mengasihi Anda, mengasihi saya, mengasihi keluarga kita. Tapi percayalah, Tuhan itu sekali dia mengasihi kita, sekali dia memilih kita, maka dia akan terus mengejar kita. Dan itulah sebabnya kita ada, keluarga kita ada sampai saat ini. Makanya kita pasti mampu mengasihi pasangan kita dengan kasih yang sama. Kita diarahkan melalui topik minggu menjadi keluarga yang berbahagia. Allah mengasihi kita, memilih kita, mengasihi keluarga kita. Makanya kita harus mampu mengasihi pasangan kita, keluarga kita dengan kasih yang sama. Saudaraku yang terkasih, yang terakhir, seandainya kita sudah gagal, seandainya ada keluarga Kristen yang harus berujung kepada pertengkaran atau nyaris kepada perceraian, ingatlah, selalu ada anugerah Tuhan untuk kita, untuk keluarga kita. Kalau kita benar-benar mau bertobat dari semua kesalahan kita, mengizinkan kasih Allah menguasai kita, memulai segala sesuatu yang baru. Kalau memang yang lama itu mungkin tidak bisa diperbaiki lagi, kita yakin dan percaya ada anugerah yang cukup besar bagi kita, bagi keluarga kecil kita. Maka kita diingatkan sekarang bahwa kalau kita sudah mencintai, mari kita menjaga cinta itu. Cinta itu perlu dijaga. Itu yang Tuhan inginkan. Ido nadi halomoh rohani debata. Itulah dasar lembaga pernikahan yang Tuhan jadikan. Naso tu pasirang, ia sosinirang nih hamatean. Kita harus setia di dalam suka dan duka, dalam sakit ataupun sehat, kelimpahan dan kekurangan, sampai maut memisahkan. Mari ingat kembali good memories, kenangan-kenangan yang manis, kenangan-kenangan yang indah sekecil apapun itu yang pernah kita alami di dalam pasangan kita. Maka ketika percecokan pertengkaran terjadi, kita mengingat kembali. Tahe, balgani holong ni rohaku tu ibana, songon balgani holong ni rohani tuhaku tuau. Atau marilah kita jaga cinta, mari kita rawat, mari kita sirami, mari kita belajar menghargai pasangan kita, belajar memberikan apresiasi yang baik
walaupun itu kecil, tetapi itu bisa menyenangkan hati pasangan kita, menyenangkan hati Tuhan. Maka percayalah, keluarga kita, rumah tangga kita, pasangan kita akan menjadi keluarga namartua, keluarga yang berbahagia. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, cinta itu perlu kita jaga. Mari hidup saling mencintai. Cinta orang tua kepada anak, cinta suami kepada istri, cinta istri kepada suami, cinta keluarga seperti Tuhan mencintai gerejanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Betapa besar cinta kasih Tuhan yang mempertemukan, mempersatukan kami dengan pasangan kami melalui lembaga pernikahan. Dasar dari segala sesuatunya adalah perjanjian. Ketika kami mengikat janji di hadapan Tuhan, kami tidak boleh berbalik lagi bahkan meninggalkan itu. Tetapi kami harus bertahan, mampu berjalan di satu jalan. Berkati keluarga kami. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Dari sisi ekonomi, dari sisi anak, dari semua yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Ajari kami Tuhan, agar kami mampu bersatu hati dengan pasangan kami. Kami mampu berdoa di hadapan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan mencukupkan segala sesuatu di tengah-tengah keluarga kami. Berkati cinta kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Begitu besarnya kasih setia Tuhan, cinta Tuhan, sehingga Engkau rela menebus kami, mengejar kami, sekalipun begitu banyak dosa dan pelanggaran, kesalahan yang kami lakukan. Tapi Tuhan terus dan selalu terus mengejar kami. Kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan memberkati keluarga kami. Jikalau ada keluarga Kristen yang saat ini terpuruk, yang saat ini mengalami percekcokan, pertengkaran, mari Tuhan yang menganugerahkan mereka kembali kasih setia, agar mereka boleh mengingat kembali betapa besar kasih setia Tuhan, mempertemukan mereka, menyatukan mereka dalam rumah tangga Kristen. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang patut kami sembah dan kami puji dalam kehidupan kami. Seperti Tuhan mengasihi gereja, begitu juga kami mengasihi keluarga kami, pasangan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati gereja kami, berkati seluruh gereja yang saat ini mungkin masih ada Tuhan yang melakukan ibadah di rumah masing-masing hanya karena pandemi COVID-19 yang masih kami alami saat ini. Bila tiba waktunya, Tuhan akan memberikan pencerahan, Tuhan akan memberikan kesembuhan dari segala macam sakit penyakit. Kami boleh kembali berkumpul di gerejamu memuji dan memuliakan namamu. Berkati pemerintah kami, presiden kami, supaya lebih bijaksana lagi memimpin negara kami Indonesia agar menjadi negara yang adil dan yang makmur. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Indah, indah, indah.
nabe masing-masing amanginang martangi yang mahita. Amen. Marende hita huhud papungupelian.
tapa ujung ma partang yang hatta di bornginon, tapa sahat ma piliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhur si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maduk mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangidohon di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malamono di rohami babantongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami sompan panesa nami. Di dosa di dongan na mardosa tuhami. Unang kami tugion tu panunjulan. Palua mahami sian pangago. Ay horor na puna rajaon. Dohot hagugon. Rodi hasangapon isa leleng ni leleng na. Amin. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata amata. Doho parsauran itu di parbadia mahita saluhuna. Amin. Horas madihita saluhuna. Horas. Horas.